dari bulk forming laksatif ya. Kemudian efek samping obat juga yang sering muncul adalah kembung. Ini oleh karena itu untuk mengurangi resiko efek samping obat, start low and go slow pada bulk forming laksatif ini ya, dan dapat digunakan jangka panjang. Untuk stool softener itu juga bisa dikombinasi dengan bulk forming laksatif. Nah, efek laksatif ini juga mulai bekerjanya baru dalam 1-2 hari penggunaan. Ini juga penting kita edukasikan ke pasien ya. Kemudian lebih baik dikonsumsi pada malam hari, perlu konsumsi air yang adekuat per harinya karena dia mekanisme kerjanya adalah melembekkan ya. Kemudian dapat menyebabkan rasa pahit di mulut dan kalau tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. Jika tidak ada perubahan dalam 1 minggu, harus konsultasi dengan dokter. Kemudian jenis terapi yang lain adalah astringent. Ini pastikan area bersih dan kering sebelum penggunaan dan dapat dioleskan setelah seat bed. Kemudian steroid topikal dan anestesi lokal. Ini juga tidak digunakan lebih dari 1 minggu tanpa konsultasi dokter. Khususnya pada steroid topikal itu bisa menyebabkan mukosa atrofi jika terlalu lama penggunaannya ya. Jadi harus dalam pengawasan dokter. Nah, saat penggunaan awal akan muncul reaksi sensasi terbakar seperti pedih ya dan pedih. Jika reaksi itu tetap terjadi, harus segera dihentikan dan harus konsultasi ke dokter. Nah, untuk analgesik oral sendiri ini juga bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri ya. Nah, untuk obat-obat yang termasuk bebas seperti paracetamol ya, kita juga harus edukasi bagaimana cara penggunaannya, maksimal 4 gram dengan minimal jeda 4 jam pemberian. Dan yang pilihan kedua adalah ibuprofen, ini salah satu masuk dalam obat wajib apoteker ya. Maksud obat wajib apoteker adalah obat keras yang bisa kita resepkan, yang kita bisa berikan tanpa resep dokter, tapi dengan batasan maksimal ya. Batasan maksimal itu sekitar 10 tablet. Jadi jika tidak ada perbaikan harus konsultasi ke dokter. Nah, ini kita juga harus pertimbangkan pada pasien-pasien yang memiliki riwayat gastritis ya atau pasien dengan gangguan ginjal. Nah, berikut poin KIE terapi non-farmakologi. Ya, yang pertama adalah hindari konstipasi. Ini tentu saja untuk menghindari defekasi, mengedan ya maksud saya. Kemudian diet tinggi serat, seat bed, kemudian olahraga rutin seperti aerobik, berenang, lari, brisk walking atau jalan cepat ya, yoga, dan tentunya memperbaiki kebiasaan dalam defekasi, mulai dari hindari mengejan ya, tidak menunda keinginan untuk defekasi, tidak terlalu lama durasi defekasi, yang tadi seperti mnemonic tune ya, hanya 3 menit saja sebisa mungkin untuk lama defekasi, tidak melakukan aktivitas membaca atau menggunakan telepon seluler saat defekasi, dan tentunya anal hygiene itu juga tentu harus dilakukan. Kemudian kurangi aktivitas membawa beban berat dan kurangi posisi duduk yang terlalu lama. Nah, ini poin edukasi penting ya dalam penggunaan sediaan rektal. Nah, untuk supositoria atau krim dengan aplikator rektal yang dimasukkan hingga melewati sphincter anal ya, itu kurang lebih 1 inch atau kurang lebih 2,5. Jangan terlalu dalam karena jika terlalu dalam obat itu akan terabsorpsi dan langsung ke superior rectal vein, di mana itu arahnya adalah ke vena porta. Jadi obat bisa termetabolisme ke hati sehingga bisa mempengaruhi kadar obat ya dan efektivitas tentunya. Kemudian hindari buang air besar dalam 1 jam, itu agar terabsorpsi sempurna ya. Kemudian cara penyimpanan supositoria, ada beberapa supositoria yang tidak harus di kulkas ya, intinya di bawah 25, tapi terkadang karena suhu mungkin fluktuatif, jika tidak taruh di kulkas, bukan freezer ya, di kulkas itu lembek, jadi agak makin sulit untuk digunakan. Jadi lebih baik memang disimpan di kulkas sekitar 10 menit sebelum digunakan, dikeluarkan. Kemudian pembersihan pada aplikator rektal ini juga penting untuk menghindari infeksi ya. Nah, ini edukasi cara penggunaan supositoria yang tadi yang sudah saya singgung poin pentingnya ya. Yang pertama pastinya cuci tangan ya. Kemudian jika memang disimpan di kulkas kita keluarkan ya. Mungkin 5 atau 10 menit ya. Kemudian kita buang wrapnya ya. Kemudian paling mudah adalah posisikan tidur telentang dan miring ke kiri, dan kaki kanan
ditekuk ke arah perut ya, sehingga membantu kita untuk memasukkan suppositoria itu lebih mudah ya. Dimasukkan sampai melewati sphincter kurang lebih 1 inci ya pada dewasa dan setengah inci pada anak-anak. Yang tadi tujuannya supaya dia tidak masuk ke superior rectal vein ya. Kemudian setelah itu kurang lebih 5 menit pada posisi tidur miring terlentang, ini untuk memberikan waktu obat terdisolusi dan terabsorpsi ya. Kemudian setelah itu cuci tangan. Nah, terakhir slide dari saya, take home message adalah kita harus lakukan komunikasi terapeutik ya untuk identifikasi masalah pasien sehingga kita mampu memberikan saran atau rekomendasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian pencegahan itu adalah base treatment dari penyakit hemoroid itu sendiri ya. Dan terapi konservatif adalah terapi lini pertama untuk semua jenis hemoroid baik berdasarkan lokasi maupun tingkat keparahan. Dan terapi farmakologi hanya membantu untuk mengontrol gejala akut saja, dan time scale treatment juga perlu diinformasi dan diedukasikan ya ke pasien. Jika tidak ada perubahan dalam 1 minggu setelah terapi, segera konsultasi ke dokter. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Apoteker Ulfi. Dan selanjutnya acara kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Namun sebelumnya kami ingatkan sekali lagi kepada para sejawat dan para peserta bahwa setelah acara ini nanti kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id. Dan pada sesi diskusi ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama ditujukan kepada Dr. Irsan. Dr. Irsan? Hadir. Ya dok, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama yaitu, apakah pasien wanita yang memiliki riwayat hemoroid grade 3 akan berpengaruh ketika si pasien hamil nanti dok? Dan untuk hemoroid eksternal, bentuk sediaan obat seperti apa yang baik untuk digunakan? Apakah oral, ointment, atau suppo? Silakan dokter, jika ingin dijawab langsung. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, seorang wanita dengan hemoroid grade 3 kemudian akan hamil. Apakah berisiko? Jawaban singkatnya iya. Karena kehamilan meningkatkan risiko untuk naiknya stadium hemoroid ini. Bahkan yang tidak muncul hemoroid sebelum hamil pun bisa terlihat hemoroidnya pada saat hamil. Berbagai studi mendapatkan bahwa hemoroid pada kehamilan itu berkisar antara 35 sampai 85%. Dikatakan pada trimester ketiga ada yang melakukan penelitian melihat hemoroid pada ibu-ibu hamil trimester ketiga, dia dapatkan 85% ada hemoroidnya. Tapi sebagian tidak muncul keluar, hanya didapatkan grade 1 atau grade 2. Jadi pertanyaannya kalau sebelum hamil sudah grade 3, berisiko enggak? Berisiko. 1, dia bisa naik, seiring bertambah tuanya umur kehamilan. Kedua, akan berisiko juga pada saat mengedan, pada saat melahirkan. Jadi apa yang bisa dilakukan pada ibu ini? Kalau grade 3, menurut saya harusnya dipertimbangkan 3 hal yang tadi tertulis pada tata laksana. 1, modifikasi gaya hidup, itu tentunya mungkin sudah dilakukan. Yang kedua adalah direkomendasikan untuk mendapatkan obat-obatan yang memperbaiki hemodinamik. Dalam hal ini adalah MPFF, seperti yang disarankan Prof. Ulfi. Yang ketiga, kalau perlu dilakukan ligasi agar pada saat hamil aman. Jadi menurut saya lebih baik dikecilkan karena berpotensi menjadi grade 4. Yang kedua, hemoroid eksternal.
untuk hemoroid eksternal berbeda dengan internal.